dalam kurung N besar dikurang dengan A itu akan sama dengan N besar dikurang A ditambah A sama dengan 0, ya, 0, bukan 0. Yang kelima adalah komutatif untuk masing-masing A dan B, anggota elemen daripada N, A ditambah B, itu akan sama dengan B ditambah A. Lalu multiplication is close, as multiplication is also associative. Satu itu adalah identitas multiplikatif, ya. Multiplikasi dan penambahan itu memenuhi atau mensatisfy, ya, hukum distribusi, mana A ditambah B dikali C itu akan sama dengan A dikali C ditambah B dikali dengan C. Dan yang terakhir adalah komutatif, di mana untuk masing-masing A dan B anggota himpunan daripada N, A dikali B itu akan sama dengan B dikali dengan A. Ini adalah operasi perkalian dari N sama dengan 7, ya. Kita perhatikan polanya, perbedaan antara penambahan dan perkalian, ya, dimana seperti yang kita tahu tidak ada baris ataupun kolom pada hasil pengeksekusian, pada hasil komputasi yang melebihi daripada 7, ya. Hasil maksimalnya akan selalu 6 dan batas minimalnya akan selalu 0. Ini adalah pembuktiannya. Ikut kita akan bahas, sudah bahas ya kemarin terkait Euler-V function, terkait 11 solusi, ya. Dijelaskan lebih ringkas lagi di mana jika GCD atau Greatest Common Divisor. Nah, setelah penjelasan aturan daripada Euler-V function ini, kita akan membahas terkait Euclidean algorithm sebagai pendekatan yang paling praktis untuk memahami GCD. Jika GCD A dan N itu hasil akhirnya 1, maka akan ada pastinya satu solusi, di mana kita akan mencari nilai C sedemikian rupa sehingga A dikali C itu akan sama dengan 1 mod N, dan kita akan mengkomputasikan X sama dengan B dikali C mod N. Aturan yang kedua, jika G adalah hasil pengeksekusian GCD A dan N tidak sama dengan 1, dan GCD A dan N itu akan terbagi, ya, maka akan ada G solution, ya. Aplikasi berikut, persamaan berikut itu diterapkan di mana A extension dikali X extension sama dengan B extension mod N extension. Dan juga rule yang mengikutinya di mana ekstensi A itu akan sama dengan A dibagi B, G, ekstensi B, B dibagi dengan G, dan ekstensi N, N dibagi dengan G. Merupakan sebuah solusi kepada persamaan di atas, dan lalu diterapkan pendekatan X sama dengan ekstensi X ditambah I dikali N ekstensi N untuk rank, ya, untuk jarak 0 besar sama I kecil, 0 kecil sama I kecil dengan G. Itu merupakan sebuah solusi kepada yang aslinya. Jika tidak akan ada solusi. Berikut adalah pendekatan lain melalui Euclidean. Kita contohkan dulu Euler-V function, berapa Vn daripada N sama dengan 11. Jawabnya kita lihat anggota himpunan daripada N itu 11 dari 0 sampai 10, maka kita komputasikan setiap anggota daripada himpunan dan mendapatkan hasil akhir daripada N dari 11 itu adalah 10. Nah, tentunya semua kamu itu sudah pernah mengimplementasikan faktor persekutuan terbesar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang akan kamu lakukan jika kamu disuruh untuk mengkomputasikan bilangan-bilangan yang ranknya itu sampai miliaran seperti contoh A dan B ini? Jika kita mampu untuk memfaktorisasikan A dan N ke dalam bilangan prima atau A dan F ke dalam, ya, irreducible polynomial, kita akan membahas irreducible polynomial pada pertemuan ini juga.
Komputasi daripada greatest common divisor akan sangat mudah. Contohnya, ya, mudahnya di mana? Kita lihat di sini polanya, ya, ada A dengan jumlah, ya, atau tertulis di sini 230, 895, 588, 646, 864. Itu disederhanakan ke dalam 2 pangkat 4 dikali 157 dikali 4, 5, 13 maka 3. Dan B dengan jumlah 33, 107, 658, 350, 407, 876. Itu akan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 157 dikali 2269 pangkat 3 dikali 4513. Nah, hasil daripada A dan B itu kita faktorisasi untuk mengkomputasikan GCD-nya. Ya, kita lihat di sini GCD daripada A dan B itu adalah pertemuan, ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 157 dikali 4513 menjadi 2.834.164. Berikut adalah algoritma daripada pengimplementasian yang tadi. Binary Euclidean algorithm, di mana G kita identifikasikan 1, lalu kita hilangkan kekuatan daripada 2, ya, daripada GCD, dengan menggunakan rumus perulangan while A mod 2 itu sama dengan 0, ya, atau 0, dan B mod 2 sama dengan 0, lakukan pembagian A sama dengan A dibagi 2, B sama dengan B dibagi 2, dan G adalah G2 dikali dengan G. Nah, masing-masing satu daripada masing-masing, ya, at least di sini satu, ya, paling kurang satu daripada A atau B sekarang bernilai ganjil. Nah, di saat A itu tidak sama dengan 0, lakukan, ya, di saat A mod 2 sama dengan 0, maka lakukan A sama dengan A dibagi 2. Nah, di saat B dibagi A mod 2 sama dengan 0, lakukan B sama dengan B dibagi 2. Nah, sekarang kita bisa memastikan bahwasanya nilai A dan B itu adalah ganjil. Nah, jika A besar sama B, ya, maka A sama dengan A dikurang B dibagi 2. Jika B, ya, besar dari A, maka B dikurang A dibagi dengan 2. Lalu kita kembalikan nilai G dikali dengan B. Nah, berikut kita akan mengimplementasikan contoh daripada Euclidean algorithm ke dalam contoh yang sederhana seperti ini, ya. Kita belum lagi meng-assign tugas kelompok yang akan kita lakukan secara live. Kita cari GCD daripada 36 dan 32. Dengan menggunakan pendekatan daripada algoritma tadi, ya, 36 dan 28, ya, kita jadikan di sini GCD 36 mod 2828, ya. Itu adalah langkah yang pertama. Nah, perhatikan di sini operasi 36 mod 28 itu akan menghasilkan hasil akhirnya 8,28, ya. Nah, karena di sini B itu lebih besar daripada A di sini, jadi kita pindah ruaskan 28 ke sebelah kiri dan 8 itu menjadi pembaginya. 28 mod 8, ya, diikuti dengan 8 tadi 4,8, ya, lalu 8 dimajukan kembali 8 mod 4,4, ya, GCD 0,4, maka jawabannya adalah 4. Lanjut terkait Euler-V function, ya, angka-angka dari integer dalam himpunan n yang mana relatif prima kepada n di sini, ini diketahui atau diberikan, ya, oleh Euler-V function Vn, ya, yang memberikan faktorisasi prima daripada n. Nah, akan sangat gampang untuk mengkomputasikan nilai daripada Vn, ya, jika n itu mempunyai faktorisasi prima. Nah, contohnya di sini n sama dengan Vi sama dengan 1 sampai kepada n Pi Ei. Nah, rumus ini diturunkan lagi secara detail ke dalam Vn, ya, Vi sama dengan 1 sampai n Pi Ei kurang 1 dikali dengan
PI dikurang dengan 1. Berikut adalah ilustrasi contohnya. Berapa di sini Vn daripada N sama dengan 320? Nah, jawabannya dengan menggunakan teorema Euler, kita memakai rumus Vn, Vi sama dengan 1 sampai N, PI, EI dikurang 1, PI dikurang 1, ya. 320, berikut adalah tips yang bisa Bapak berikan terkait pendekatan matematika yang akan kita lakukan, ya. Kita kondisikan di sini salah satu daripada pengali, ya. Itu dapat kita gunakan faktorisasi di sini, ya. Jadi 16 dikali 20 contohnya itu akan sama dengan 16 itu dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4, ya. Dan 20 itu bisa kita sederhanakan 5 dikali dengan 4. Nah, kenapa kita pecah lagi, ya, untuk memenuhi daripada aturan rumus Euler Theorem, ya. Nah, lihat pada pengimplementasian daripada teorema Euler ini, PI, EI dikurang 1, PI dikurang 1. Maka di sini 2 pangkat 4, ya, satunya, ya, satu digit sebelum satu faktorisasi sebelum 2 pangkat 4 tentu saja 2 pangkat 3, ya. Dan 5 itu dapat kita jadikan 5 pangkat 1, ya, dan sebelumnya adalah tentu saja 5 pangkat 0. Dan 4 itu dapat kita jadikan sebuah faktorisasi prima, 4 pangkat 1 dikurang 4 pangkat 0. Jadi 16 kurang 8, dikali 5 dikurang 1, dikali 4 dikurang 1, 8 dikali 4 dikali 3, hasilnya akhirnya adalah 96. Jadi jawabannya adalah 96. Oke, siap-siap di sini kita akan melakukan tugas mengeksekusikan pendekatan secara ini live, ya. Jadi upayakan di sini pertemuan yang kita lakukan sekarang ini kamu rekam dengan baik, ya, dengan menggunakan every means possible, ya. Kita ingin mencari, ya, hasil akhir daripada AX sama dengan B mod N, ya. Lalu kita periksa di saat sebuah integer A modulo N itu mempunyai sebuah multiplikatif inverse, ya. Contohnya, apakah ada sebuah angka C sedemikian rupa sehingga AC, ya, sama dengan CA, ya, sama dengan 1, ya, mod N, identitas perkalian. Sedemikian rupa sehingga sebuah nilai daripada C sering ditulis A pangkat min 1, ya, AX sama dengan 1 mod N. Sekarang siapa yang bisa untuk share screen-kan word processing-nya, Microsoft Word atau XPS, silahkan. Dan silakan di sini mengkopikan, ya, tulisan yang Bapak berikan pada fitur chat langsung di Microsoft Word-nya. Silakan.
Jangan ngangkat tangan, silakan langsung unmute dan berbicara. Siapa tadi yang raise hand? Saya, Pak. Silakan Ririn. Oke, semuanya memperhatikan ya. Silakan di-share Microsoft Word-nya di ini kita. Di perkuliahan kita yang sekarang. Oke, copy pastekan soal yang telah Bapak berikan tadi pada fitur chat. Suara Bapak bisa kamu dengar dengan jelas, Ririn? Bisa, Pak. Oke. Cari ya dengan menggunakan pendekatan multiplikatif inverse ya. Coba sebelumnya diberikan judul multiplikatif inverse modulo N. Terus silakan di fitur chat kamu tinggal copy pastekan saja. Oke, sekarang perhatikan ya, kita akan mencari inverse multiplikatif daripada 235 pangkat minus 1 mod 4000 kan ya. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan ya 235 pangkat minus 1 itu menjadi bilangan positif? Salah satunya adalah dengan memisahkan ruas kiri dan kanan ya. Jadi 235 ya, itu dipindahkan ke ruas kiri dan mod 4000 dipindahkan ke ruas kanan. Silakan. Coba kamu ini lagi, kamu perbesar lagi Microsoft Word-nya, bisa? Oke. Jadi sekarang pindahkan 235 ke ruas kiri dan 1 mod 4000 di ruas kanan. Nah, perhatikan untuk memudahkan kita akan mengambil acak sebuah bilangan. Jadi 235D ya. Jadi 235D anggap ya sama dengan 1 mod 4000. Nah, sekarang kita akan melakukan inverse ya. 4000 ya, enter. 4000 sama dengan berapa dikali dalam kurung 235 ditambah berapa. Coba yang lain juga membantu Ririn ya. Berapa dalam kurung dikali 235 ditambah dengan berapa hasilnya 4000. Coba yang lain juga dikomputasikan di perangkatnya.
Sudah betul? Betul, Pak. Oke. Betul, Pak.